Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Laboratorium Sistem Manufaktur. Pada kali ini kita akan mempelajari modul terakhir pada tutorial dasar perancangan teknik industri, yaitu modul animation. Nah, di modul animation ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat animasi dari komponen atau part yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, yang pertama harus kita lakukan, kita masuk pada new document, kemudian kita pilih part. Nah, di sini teman-teman selanjutnya akan masuk pada part yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Di sini contohnya seperti mesin bubut yang sudah teman-teman rakit pada exercise modul keempat, yaitu assembly. Kita buka saja. Nah, selanjutnya di sini jika sudah masuk dari komponen assembly-nya atau part-nya, kita bisa langsung masuk pada menu dari animation atau motion study. Letaknya ada di bawah di sini samping 3D views. Kita langsung pilih saja. Oke, jika sudah, sekarang kita udah masuk pada tampilan dari animation. Nah, yang pertama kita lakuin di sini, saya akan mencontohkan dari penggunaan explode dan collapse view. Gimana caranya? Kita langsung saja ke configuration, kemudian memilih di sini, klik kanan di mouse teman-teman, kemudian kita pilih dari new explode view. Nah, setelah itu kita akan memecah satu persatu komponen yang ada pada perakitan mesin bubut. Kita pertama pilih ini, kita naikin ke atas sebesar 10 saja, jauh-jauh. Kemudian jika sudah, kita pilih dan lanjut pada part selanjutnya, kita pilih 10 juga, kita pilih dan di sini kita kita pilih dan harusnya di sini kita pilih murnya, kita naikin dikit, kita pilih dan ini pilih dan semuanya. Oke, kita pilih dan lanjut kita buka, ini juga kita mundurin, kemudian kita pilih dan selanjutnya yang ini kita mundurin, kemudian kita pilih dan nah ini juga kita majuin, kita pilih dan kita lakukan satu persatu biar nanti di video animasinya pemecahan dari setiap komponennya itu juga satu persatu, teman-teman. Juga kita naikin, kemudian kita pilih dan kemudian di sini pintunya ini kita tarik, kita turun, kemudian pintunya kita geser, kemudian kita pilih dan selanjutnya hingga kita geser, kita pilih dan oke, kemudian ini juga kita geser, kemudian kita pilih dan selanjutnya pada mesinnya di sini ada camnya, kita geser, kita pilih dan terus ini ada gearnya, kita salah pencet, nanti kita langsung saja ini kita tadi pilih sudah ada, ini kita edit fitur, kemudian kita tambahin. Oke, step 16 kita tambahin di sini gearnya, kita gerakin sini. Oke, kemudian kita pilih dan selanjutnya pokoknya semua part yang ada di rakitan tuh kita keluarin, teman-teman. Kita pastiin aja supaya rapi. Pilih dan yang terakhir kita gerakin, jika sudah kita pilih dan oke. Nah, jika sudah semua part atau komponen dipecah seperti ini, selanjutnya teman-teman bisa memilih centang hijau pada explode view. Nah, maka setelah itu komponen yang ada pada mesin bubut akan terpecah. Nah, di sini gimana cara mengembalikan seperti semula? Itu teman-teman bisa pilih dari sini, kemudian klik kanan, kemudian di sini klik kanan. Sebentar. Nah, di sini klik kanan, kemudian pilih collapse, maka komponennya akan kembali seperti semula. Dan jika teman-teman mau pilih pecah lagi, maka pilih explode. Nah, gimana cara menganimasikannya? Pertama yang harus teman-teman lakukan di sini akan memilih angle dari pengambilan videonya, teman-teman. Misalkan saya akan melakukan angle di sini, mengatur angle-nya supaya setiap komponen atau partnya terlihat lebih jelas.
Sebelum itu di sini akan saya tambahkan informasi tambahan. Di sini teman-teman dapat menghilangkan garis yang ada di edge komponen dengan cara memilih ini, kemudian memilih ini. Nah, maka garis yang ada pada edge dari setiap komponen akan hilang. Ini tujuannya adalah untuk menampilkan komponen akan terlihat seperti lebih nyata. Di sini juga teman-teman bisa mengaktifkan review grafiknya. Tetapi jika teman-teman sukanya yang ada garisnya, itu juga bisa teman-teman lakuin seperti itu. Oke, pertama kita pilih dulu dari angle-nya yang pas, biar semua komponen atau part ketika di explode dan di collapse kelihatan. Jika sudah, selanjutnya pilih dari explode view-nya, kemudian dari animation collapse. Sini terdapat beberapa opsi, yaitu ada playback-nya normal, loop, dan reciprocate. Ini kita pakai normal saja. Kemudian sini kita dapat menyimpan dari animasinya. Kita masukin judulnya, yaitu adalah animasi explode dan collapse. Ini juga terdapat format file untuk menyimpan file animasinya, terdapat AVI, kemudian FLV, MKV, MP4, BMP, JPG. Nah, karena di sini kita ingin menyimpan video dengan data yang lebih kecil, dengan penyimpanan yang lebih kecil, tetapi dengan kualitas yang lebih tinggi, teman-teman bisa menggunakan MP4. Kemudian di sini kita akan memilih dari resolusi videonya. Di sini kita akan pilih 16:9 sesuai dari resolusi laptop atau komputer teman-teman masing-masing. Nah, di sini yang terakhir ada frame per second. Apa sih frame per second itu? Frame per second itu jadi frame yang ada di tiap detiknya. Tujuannya buat apa? Kalau misalkan semakin tinggi frame per second-nya, maka video yang teman-teman hasilkan itu juga akan semakin halus. Kalau misalkan semakin rendah atau misalkan di bawah 10, maka video yang teman-teman buat akan semakin patah-patah. Di sini saya sengaja 60 frame per second. Jika sudah semua, teman-teman dapat menyimpan save. Nah, maka SolidWorks akan melakukan animasi secara langsung. Jika sudah, teman-teman dapat pilih X, maka video animasinya sudah tersimpan pada file atau tempat yang teman-teman simpan sebelumnya. Oke teman-teman, setelah tadi itu sudah membuat dari explode view dan collapse view, sekarang kita akan masuk pada motion study untuk membuat video animasi dari mesin bubutnya. Ini yang pertama harus kita lakukan adalah membuat plan terlebih dahulu. Di sini saya akan mencontohkan dari dua cara membuat video animasi. Yang pertama dengan menggunakan sketch, dan yang kedua langsung menggunakan dari kameranya tanpa acuan sketch. Sini pertama kita akan menggunakan dengan acuan sketch. Sini kita pilih reference geometry, kita pilih plane, kemudian di versi reference kita masukkan dari top plane, kemudian kita masukkan ukuran sebesar 100 cm, kemudian kita pilih OK. Nah, di plane yang baru ini kita akan melakukan sketch. Nah, kita akan melakukan sketch plane, di mana nanti sketch plane ini berfungsi sebagai alur yang akan dilalui dari kameranya. Seperti ini, select, kemudian kita exit sketch. Selanjutnya di sini kita buka saja. Nah, setelah itu sini teman-teman harus perhatikan, sini terdapat menu like, camera and scan. Kita pilih ke bawah, kemudian di sini terdapat dari directional light. Nah, di directional light ini berfungsi sebagai lampu pada komponennya. Jika teman-teman ingin mengubah lampunya atau sudut arah lampunya, teman-teman bisa memilih properties seperti ini. Kemudian juga teman-teman bisa mengubah dari warna lampunya. Kita pilih OK. Nah, selanjutnya kita pilih like, cameras and scan, kita pilih add cameras. Nah, di sini pada tampilan kiri itu teman-teman bisa menggerakkan kameranya dengan acuan X, Y, dan Z. Nah, pada
bagian kanan, teman-teman bisa langsung menggerakkan kameranya tanpa menggunakan acuan. Seperti ini. Nah, di sini karena kita ingin membuat 0 sampai 10 detik awal itu menggunakan acuan sketch, langsung saja pada properties kamera pertama di target point kita akan menargetkan pada bagian tengah mesin bubut. Setelah itu kamera position kita pilih dari spline-nya. Seperti ini. Nah, kemudian di sini kita atur menjadi 0. Ini maksudnya apa? Maksudnya pada waktu 0 detik dia berada pada titik 0 atau titik awalan dari garis spline-nya. Kemudian kamera rotation kita buat 0 saja sehingga ini merupakan tampilan kameranya kanan ini, sehingga bisa tegak lurus atau rata seperti itu. Kemudian di sini adalah dari perspektif kameranya jika kita ingin menjauhkan atau mendekatkan. Kemudian di sini ada aspek rasio, kita akan menggunakan dari 16:9 biar sesuai dengan format yang akan kita simpan nantinya. Nah, jika sudah kita pilih OK. Nah, sini kan dapat teman-teman lihat nih kalau misalkan plan dan sketchnya mengganggu. Nah, ini bisa teman-teman hide saja. Gimana caranya? Teman-teman bisa mencari sketch yang di sini, kemudian pilih hide, dan juga pada plane-nya kita bisa pilih hide. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini pada ini kita munculin dulu aja lagi karena masih pakai. Oke, nah selanjutnya pada 10 detik sini kita masuk pada kameranya lagi. Nah, selanjutnya ini karena ini sudah timelinenya 10 detik, kita akan memindahkan acuan kameranya tadi itu di awal spline. Karena ini sudah 10 detik, kita akan pindahkan pada akhir spline. Oke, seperti itu. Jika sudah, kita dapat pilih OK. Nah, maka ini sudah membuat video animasi teman-teman. Jika sudah seperti ini, kita bisa melihat video animasinya sudah kita buat. Caranya gimana? Kita pilih kamera view, kemudian kita dapat menjalankan kameranya. Nah, oke, seperti itu. Ini jika sudah kita pilih exit camera view. Kemudian di sini saya akan mencotokkan dari tools motor. Tools motor ini berfungsi untuk menggerakkan part secara memutar. Di sini saya akan mencoba untuk menggerakkan ragumnya dengan kecepatan 100 rpm. Di sini juga teman-teman bisa memutar balik arah dari putarannya. Kemudian jika sudah, pilih OK. Nah, maka di sini sudah terkonversi dari titik 0 sampai titik 10, dia akan berputar. Oke, ini kita masuk aja, lihat contohnya. Kita masuk ke kamera view. Sini kita balikin dulu timelinenya. Oke, kamera view kita jalanin. Kalau ini belum berputar gara-gara ini belum dikalkulate teman-teman. Jadi calculate ini berfungsi untuk memastikan dari rotationnya itu. Nah, jika sudah dikalkulate, kita bisa masuk pada kamera view-nya, kemudian kita akan pilih play. Nah, maka di sini sudah terlihat dari ragumnya itu sudah berputar. Nah, di sini juga pada belakangnya juga berputar teman-teman, gear belakangnya. Oke, jika sudah di sini kita dapat menghilangkan dari sketchnya, kita hide saja supaya tidak mengganggu. Ini kita kamera view-nya kita keluarin. Nah, kemudian di SolidWorks teman-teman juga bisa mentransparasikan suatu komponen. Gitu. Kan di sini karena kita ingin melihat partnya bergerak, kita dari 5 detik ini kemudian kita pilih transparasi, change transparasi. Nah, maka meja ini dari detik 0 ke detik 5 dia akan perlahan untuk memudar. Ini kita ke 10 saja, kemudian di sini kita masukin pada 5. Nah, jadi dia dari detik ke 5 sampai detik ke 10 akan
transparasi teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencontohkan dari pergerakan kamera tetapi tidak menggunakan acuan sketch. Gimana caranya? Di sini kita masuk pada kamera. Oke, kemudian di sini kita pada titik ke 0 sampai ke 11 ya, nanti ditambahnya dari 11 kan, dia nanti akan maju ke sini teman-teman. Oke, kita pilih oke. Nah, sudah kita masuk pada properties seperti ini, kemudian kita pilih oke. Oke, pertama yang kita lakukan, kita kembalikan dulu ke 0, kemudian kita masuk pada properties. Di sini kita atur seperti ini, kemudian kita pilih oke. Nah, selanjutnya di sini kita exit camera view, kemudian kita masuk kepada 4 detik, kemudian kita pilih camera view-nya lagi. Ini kita pilih properties. Di sini kita akan menggerakkan kameranya seperti ini. Dan kita pilih oke. Nah, maka sudah terbuat seperti ini teman-teman. Selanjutnya dari 4 detik ke 8 detik, saya ingin menggerakkan kameranya dari arah sini ke arah dalam mesin. Kita pilih lagi kameranya. Sebentar, salah, bukan kamera view tapi properties. Di sini kita akan pindahkan ke dalam sini. Oke, seperti itu. Kita pilih oke. Nah, karena di sini tadi itu kita dari 0 ke 10 itu adalah waktunya dari kamera yang ada sketchnya, maka di sini kita akan buat dari 11 sampai 20. Ini kita tinggal geser-geser aja. Di sini saya kasih space sedetik untuk transisi kameranya. Nah, setelah itu tadi kan yang ini kan untuk transparasi. Ini kita panjangin lagi transparasinya sampai ke sini. Kemudian di sini, kemudian di sini kita akan memunculkan kembali dari partnya. Oke, kita sampaikan positif aja. Kemudian kita pilih meja. Di sini kita pilih mejanya. Kemudian kita matikan change transparansinya, maka akan tertutup seperti ini. Setelah itu sudah jadi video animasi singkatnya. Kita coba calculating. Oke, jika sudah dikalkulating, kita bisa masuk pada kamera view untuk melihat nanti bagaimana hasil videonya. Sebelumnya kita mundurin dulu ke 0. Kita masuk pada kamera view. Oke, kita coba jalankan. Stop. Ini kita ganti ke kamera 2, kamera view. Oke, akan jadi seperti itu. Ini kita exit kamera view-nya. Kemudian di sini saya ingin menambahkan sedikit. Nah, pada kamera light and scan, klik kanan teman-teman bisa menambahkan banyak menu. Bisa menambahkan directional light, spotlight, point light, sound light, or kamera, seperti itu teman-teman. Nah, di sini jika kita sudah selesai membuat video animasi, ini motion study-nya. Sekarang yang kita lakukan bisa menyimpan dari animasinya dengan cara dapat memilih dari save animation.
Kemudian masukkan judulnya, yaitu adalah animasi mesin bubut 1. Kemudian memilih formatnya. Di sini saya memilih format MP4. Jika tidak ada MP4, maka teman-teman bisa memilih dari format yang lain. Selanjutnya di sini saya memilih dari resolusinya. Di sini pilih resolusi 16:9 aja. Kemudian di sini frame per second-nya pilih 20 saja. Di sini maksud dari frame per second yaitu semakin tinggi frame per second-nya, maka akan semakin halus juga video teman-teman nantinya. Semakin rendah akan semakin patah-patah, tetapi perlu diperhatikan juga, jika frame per second-nya itu tinggi, maka besar file yang nantinya akan jadi itu juga akan semakin besar. Seperti itu. Jika sudah, teman-teman dapat save saja. Kemudian di sini kita akan pilih yes. Nah, jika seperti ini teman-teman langsung pilih kameranya. Pilih kamera view. Maka dia akan mengcalculating dari video animasinya. Nah, tadi itu perlu diingat, apabila teman-teman sudah save animasi, teman-teman cepat-cepat untuk memilih kamera view. Seperti itu. Makanya di sini saya kasih gap 1 detik itu untuk transisi dari kamera 1 ke kamera 2. Karena di SolidWorks ini tidak bisa otomatis seperti itu. Di sini terlihat kita tadi memutar albumnya, maka gear belakang albumnya juga berputar. Nah, di sini kita ganti kamera view-nya. Di sini dia lagi mengkonversi dari motion study-nya ke animasi. Nah, jika sudah akan muncul seperti bunyi seperti itu. Kemudian di sini kita exit kamera view. Nah, maka videonya sudah ada pada penyimpanan teman-teman. Di sini kita buka saja contohnya. Nah, ini ya mesin bubut 1. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, jadi itu merupakan dari cara pembuatan animasi pada modul ke-6. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.